Kira-kira kalau masuk di Poltekpol Surabaya harus bisa renang nggak? Kan nggak mungkin kan, kita sebagai awam nih, seperti saya, contoh seperti saya nih, saya pengen masuk nih di Poltekpol Surabaya, tapi saya nggak bisa renang, terus gimana itu? Koncong Biru, konco nongkrong bicara seru. Halo kawan laut, ketemu lagi di channel YouTube UPP Telaga Biru. Tentunya di program Koncong Biru, konco nongkrong bicara seru. Nah, kawan laut, hari ini saya akan berbincang-bincang atau lebih tepatnya ngobrol-ngobrol dengan teman-teman kita yang bisa dibilang katanya sih seorang taruna, dan mereka ini dari salah satu kampus negeri yang ada di Surabaya, yaitu katanya Poltekpol Surabaya atau bisa dibilang Politeknik Pelayaran Surabaya. Nah, kawan laut pada penasaran kan? Yuk kita langsung saja kita ngobrol-ngobrol sama mereka semua. Oke, selamat pagi teman-teman taruna Poltekpol Surabaya. Pagi. Bisa memperkenalkan diri kalian masing-masing supaya kawan laut nih bisa kenal sama kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Ahmad Zainal Alfanatullah, NIT 0719001104, tingkat 3, jurusan D4 Transportasi Laut, asal Pamekasan. Asal Pamekasan, dari Madura ya? Ya. Dari Madura. Terus selanjutnya? Izin memperkenalkan diri, nama Bayu Haji Saputro, NIT 0719002104, tingkat 3, kelas D4 Transportasi Laut, asal Bantul, Yogyakarta. Yogyakarta, kawan laut. Tepuk tangan kawan laut, jauh banget ya tempatnya. Terus selanjutnya yang terakhir untuk masnya. Izin memperkenalkan diri, nama Rino Asidiki, kelas D4 Transportasi Laut, program reguler, dan asal saya dari Bangkalan. Bangkalan juga, oke. Nah ini kawan laut, tadi kan sudah perkenalan diri mereka masing-masing. Sekarang kita lanjut saja yuk dengan pertanyaannya yang pertama. Nah sekarang kan teman-teman kan sudah berada di gedung kantor UPP kelas 3 Telaga Biru nih. Nah sekarang kalian di sini tuh untuk apa sih? Bisa dijelaskan supaya teman-teman kawan laut ini biar tahu lah untuk apa kalian di sini. Jadi sesuai dengan kurikulum Politeknik Pelayaran Surabaya, kita itu selama pendidikan ada yang 3 tahun, ada yang juga 4 tahun. Nah, selama 1 tahun kita diwajibkan untuk melaksanakan PKL, praktek kerja lapangan. Nah, itu dibagi menjadi 2, yaitu praktek laut dan juga praktek darat. Tujuannya itu untuk sebagai referensi kita untuk tujuan tugas akhir sih. Tugas akhir, iya. Terus selama 1 tahun ini katanya tadi kan dibilangnya dibagi 2. Nah dibagi 2 itu maksudnya gimana? Selama berapa bulan apa gimana? Jadi kita itu praktek kan 1 tahun. Untuk 6 bulan pertama kita diwajibkan di instansi pemerintah, dan juga 6 bulan kedua kita diwajibkan untuk di swasta ataupun BUMN. Oh seperti itu kawan laut. Jadi selama 1 tahun ini mereka ini dibagi 2. Maksudnya selama 1 tahun itu 6 bulan, 6 bulannya di instansi pemerintah ya, terus 6 bulannya lagi di perusahaan swasta atau BUMN. Jadi ilmunya itu banyak ya selama magang itu ya? Ya, bisa dikatakan. Bisa dibilang karena gitu kata kawan laut, saya kaku. Terus untuk selanjutnya kalian kan selama PKL di kantor UPP kelas 3 Telaga Biru ini sudah sampai hari ini sudah belajar tentang apa aja sih? Mungkin kawan laut belum ada yang tahu nih. Untuk itu sih selama kita di sini kita belajar bagaimana tugas-tugas dari UPP Telaga Biru itu sendiri. Contohnya seperti apa? Seperti penerbitan SPB, terus pembuatan pas kecil, dan tugas-tugas lainnya sih. Oh jadi seperti itu. Jadi selama kalian belajar di sini itu pernah belajar tentang bagaimana cara bikin surat persetujuan belayar, terus cara bikin pas kecil katanya ya. Seperti itu. Terus selanjutnya kawan laut kan belum banyak yang tahu nih tentang kampus negeri yang ada di Surabaya, yaitu Poltekpol Surabaya atau bisa dibilang Politeknik Pelayaran Surabaya. Kira-kira kalian bisa dijelaskan nggak sih secara simpel biar kawan laut semua ini biar tahu tentang kampus kalian?
Kalau secara garis besarnya, kampus Politeknik Pelayaran Surabaya itu kampus perguruan kedinasan di Indonesia yang bergerak di bidang pelayaran dan berada di bawah naungan Kementerian Perhubungan, yaitu BPSDM, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. Oh, jadi seperti itu. Terus berarti kampus negeri Poltek Surabaya ini memang dari kayak bawahan dari Kementerian Perhubungan Laut gitu. Jadi seperti itu, kawan laut. Terus apa saja persyaratan tes masuk di Poltek ini? Untuk mengenai persyaratan. Iya. Untuk persyaratan sendiri itu memang harus warga negara Indonesia atau bisa dikatakan WNI. Dan yang kedua itu tidak mempunyai kecacatan terhadap kesehatan, baik itu mental ataupun lainnya. Dan juga dilarang adanya tato atau bekas tato karena di situ tidak bisa atau bisa dikatakan gugur saat tes kesehatan nantinya. Jadi seperti itu. Dan juga untuk mengenai kesehatan, mata juga harus normal. Tidak boleh memiliki minus mata atau tidak diperbolehkan kita tuh mempunyai buta warna gitu. Buta warna baik parsial maupun total itu tidak diperbolehkan. Berarti untuk tes persyaratan masuk di Poltekpol ini memang harus jasmani dan rohaninya itu benar-benar sehat, kawan laut. Oh, kira-kira untuk masuk di Poltekpol Surabaya ini kira-kira susah nggak sih masuk di sana itu? Biar kawan laut semua ini pada mungkin ada yang mau daftar di Poltekpol Surabaya. Mengenai kalau ditanyakan sulit atau tidak, bisa dikatakan sulit dan juga bisa dikatakan tidak. Nah, karena di situ kita bersaing bukan antar daerah saja, bahkan bisa dikatakan seluruh Indonesia pun juga di situ bisa bersaing bersama seperti itu. Oh, jadi seperti itu. Kira-kira kalau masuk di Poltekpol Surabaya harus bisa renang nggak? Kan nggak mungkin kan kita sebagai awam nih. Seperti saya, contoh seperti saya nih, saya pengen masuk nih di Poltekpol Surabaya, tapi saya nggak bisa renang, terus gimana itu? Mengenai pertanyaan kita harus bisa renang atau tidak, itu memang saat tes berlangsung, untuk tes berenang itu tidak ada. Tidak ada. Dan ketika ada pertanyaan bisa renang atau tidak, ya setidaknya kita tahu dasar ketika kita harus bisa berenang dalam air. Soalnya kita di sini kan namanya Politeknik Pelayaran. Yang namanya pelayaran kan pasti bersangkutan dengan laut. Seperti itu. Tapi kalau di kampus Poltekpol Surabaya itu apa ada pelatihan renang atau gimana? Untuk pelatihan itu mungkin ada eskulnya tersendiri. Dan juga saat kita pengambilan sertifikat kemarin juga ada mengenai berenang tersebut. Oh, berenang. Tapi sertinya banyak ya di sana ya. Jadi seperti itu, kawan laut. Jadi kalau di kampus Poltekpol Surabaya itu memang harus punya dasar renang. Kalaupun tidak punya dasar renang, setidaknya ada pelatihan di sana, katanya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya di Poltekpol Surabaya itu jurusannya apa aja sih yang ada di Poltekpol Surabaya? Jadi Mbak, di Poltekpol Surabaya itu ada 4 jurusan, 7 prodi dan ada 3 program. 4 jurusan yaitu jurusan Nautika, Teknika, Elektropelayaran dan Transportasi Laut. Terus untuk prodinya itu ada D4 Teknologi Rekayasa Operasi Kapal, D4 Teknologi Rekayasa Permesinan Kapal, D4 Teknologi Rekayasa Kelistrikan Kapal, dan D4 Transportasi Laut. Untuk prodi D3-nya ada D3 Nautika, D3 Teknika, D3 Eto. Dan untuk programnya ada Polbit, reguler, dan mandiri. Itu Mbak. Lumayan juga ya, kawan laut. Tepuk tangan dulu di jurusan Poltekpol Surabaya. Saya sampai bingung jawabnya bagaimana, soalnya saking banyak jurusan saya bingung yang mau menyimpulkan. Terus tadi kan saya dengar nih, kawan laut, ada kata-kata yang namanya Polbit, reguler, sama mandiri. Mungkin teman-teman bisa jelaskan apa sih perbedaan itu? Untuk Polbit, lulusannya itu akan menjadi aparatur sipil negara atau menjadi PNS. Ya. Kalau untuk lulusan dari reguler dan mandiri bisa menjadi perwira di kapal atau bekerja di perusahaan swasta itu.
Seperti itu. Iya. Oh, intinya jadi kalau di Polbit itu kawan laut itu kalau udah lulus itu sudah Iya. jadi ASN. Iya, ASN. Terus kalau reguler sama mandiri itu nanti akan diarahkan ke perusahaan swasta atau BUMN. Iya. Jadi seperti itu kawan laut. Nanti jadi kalau mau masuk di Polteknik Surabaya itu harus ada pilihan jalurnya. Iya. Tergantung kawan laut pilihannya yang mau yang mana dan lulusannya juga mana yang dipilih. Terus untuk selanjutnya nih, sebelum kalian diterima di Polteknik Surabaya, pasti punya dong yang namanya cita-cita. Mungkin masnya bisa jelaskan masing-masing. Kan nggak mungkin nih mas-masnya nggak punya cita-cita sebelum diterima di Polteknik Surabaya. Kalau cita-cita dulu sebelum masuk Politeknik Pelayaran Surabaya, diterima di SBMPTN Universitas Pembangunan Veteran Jawa Timur, jurusan hukum. Jadi memang dari lahir itu Dari maunya lahir jadi sudah pengacara. punya cita-cita kawan laut. Dari Iya. kecil lah, itu pengen jadi pengacara lah, Oh, supaya pengacara. bisa Wes. membantu warga-warga atau enggak masyarakat yang memang buta terhadap hukum. Oh, siap. Cuma- Tepuk tangan kawan laut, tepuk tangan. Cuman karena Cuma- memang melihat Politeknik Pelayaran Surabaya mempunyai prospek yang lebih besar untuk ke depan, jadi akhirnya ya pindah lah ke Politeknik Pelayaran Surabaya. Oh, jadi intinya itu teman kita ini yang namanya Mas Anas, ternyata dia ini punya cita-cita, katanya ya habis lahir punya cita-cita jadi pengacara kawan laut. Mungkin karena ada prospek yang lebih bagus, jadi milihnya di Polteknik Surabaya. Jadi seperti itu. Terus Mas selanjutnya untuk Masnya? Untuk saya cita-cita dari sebelum di Polteknik Surabaya itu ingin kuliah jurusan pertanian di salah satu universitas di Yogyakarta. Jakarta. Oh, pertanian. Iya, karena background keluarga saya itu pertanian semua, Oh, ya. gitu. Jadi intinya kayak meneruskan. Ya, Ya. tapi ada kesempatan untuk daftar di Polteknik Surabaya. Akhirnya saya mencoba kesempatan itu dulu, akhirnya diterima di Polteknik Surabaya. Oh, jadi seperti itu katanya. Ini untuk Masnya, Mas Bayu ini punya cita-cita menjadi katanya pertanian ya? Iya. Karena orang tuanya itu mempunyai seorang petani supaya ada penerusnya katanya. Berhubung ada pendaftaran di Poltekpel, jadi Masnya ini bisa mendaftar. Dan yang terakhir untuk Masnya ini mungkin beda dari teman dua ini yang katanya pengacara sama pertanian. Ya, kalau cita-cita saya dari awal memang fokus sama satu titik gitu. Jadi memang saya tuh Satu ingin titik. cita-cita saya sebagai kasarannya pelaut seperti itu. Oh, pelaut. Nah. Sudah ada backgroundnya kawan Di mana laut. karena memang keluarga itu rata-rata memang pelaut di rumah. Pelaut di rumah. Jadi di sini kan saya memang mempunyai tekad untuk jadi seorang pelaut. Pelaut. Nah, pas waktu pembukaan pendaftaran taruna dibuka, ternyata di situ juga ada jurusan mengenai di darat. Di darat. Karena keluarga saya kebanyakan yang di laut, jadi saya mencoba masuk untuk di dunia pelayaran yang bagian darat seperti itu. Oh, jadi seperti itu kawan laut. Katanya cita-citanya itu memang dari awal sudah pengen jadi pelaut. Tapi karena berhubung saudaranya itu banyak jadi seorang pelaut, jadi dia tuh mencoba ingin daftar di bagian jurusan di darat. Katanya biar beda-beda karena sama saudaranya. Oke, jadi seperti itu kawan laut. Jangan tanya saya ya kawan laut, saya punya cita-cita juga tapi saya nggak bisa jelasin. Nah, kawan laut, ini kan saya di tengah-tengah mas-masnya ini yang ganteng-ganteng nih, terus jiwanya juga gagah-gagah, saya sampai grogi kawan laut deket mereka. Terus ini satu persatu ya jawabnya, nggak boleh bareng. Terus kira-kira dari teman-teman kita ini untuk masnya sudah punya pacar nggak sih? Bukan saya nembak loh ya, cuma nanya. Sudah punya pacar belum? Kalau pacar sih sudah punya. Ya tujuannya cuma sebagai support system aja sih. Oh, support untuk system. supaya bisa lebih fokus dalam belajar. Jadi kalau kata anak zaman sekarang bisa disemangatin ayang lah. Curhat kawan laut, curhat. Loh, terus apa itu nggak terganggu pada saat kalian pendidikan? Kalau pendidikan sih enggak sih, karena kan memang kita pinter-pinternya kita sih bagaimana kita membagi waktunya Sip. pacaran, waktunya belajar. Oh, siap. Oh, jadi kawan laut
ternyata masnya ini sudah punya pacar kawan laut, sudah full ya kawan laut, nggak boleh itu ya, nggak boleh ada kesempatan buat masnya ini. Terus untuk selanjutnya, untuk masnya sudah punya pacar apa belum? Kalau kemarin punya, kalau sekarang enggak. Oh jadi baru putus kawan. Jadi baru putus, oh sedih. Terus kenapa kok bisa putus? Ya karena LDR itu keras. Oh iya, astaga, LDR keras kawan. Aduh, kok bisa gitu? Kenapa? Apa dari salah satu kekasihnya atau mungkin masnya sendiri yang nggak bisa jauh dari pasangan atau gimana? Ya mungkin komunikasinya kurang. Oh, komunikasi Iya. kurang. Memangnya kalau selama pendidikan itu memang ada waktu megang HP atau gimana? Kalau untuk pas pendidikan tidak ada mbak, tidak ada waktu untuk megang HP. Megang HP, oh Iya. jadi gitu. Iya. Jadi kekasihnya tuh nggak bisa LDR kawan laut. Jadi apa namanya? Masnya sekarang sudah jomblo, sudah mungkin kawan laut ada yang mau daftar ini. Siapa namanya Mas Bayu ya? Iya. Dari Yogyakarta, kuliahnya di Polteknik Surabaya. Mungkin ada yang daftar kawan laut. Saya cuma nanya aja, bukan gimana ya. Nah, terus yang terakhir untuk masnya sendiri sudah punya pacar apa belum? Untuk pertanyaan mengenai sudah punya pacar atau belum, ya bisa dikatakan punya. Oh, tapi sudah punya. tapi belum. Mumpung ada satu juga nih yang terus. untuk mengenai kira-kira calon atau jodoh ke depan, nah itu kan mau jodoh kita tuh tidak bisa memastikan kalau itu jodoh saya atau bukan gitu. Oh, tapi setidaknya yang penting punya ayang ya, kata tadi ya punya ayang. Tujuannya buat untuk penyemangat gitu. Oh, penyemangat juga, support system lah ya. Untuk jodoh itu sendiri kan bisa dikatakan cerminan diri dari diri kita sendiri. Oh, siap. Jadi kalau kita baik itu pasti nantinya akan dapat pasangan yang baik. Yang Dan baik. kalau kita buruk, itu juga pasti bisa dikatakan mempunyai pasangan yang buruk juga nantinya. Dan itu juga dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nur ayat ke-26. Ya, hadisnya keluar. Oh, siap. Dan jadi kita di sini kan sebagai hamba. Oh, hamba Status Allah. kita sebagai hamba. Siap. Kita tuh bisa merencanakan apa yang kita inginkan. Bisa istilahnya planning kita tuh bisa kita tata rapi. Nah, tapi kita juga harus perlu ingat bahwa yang berhak berkehendak atas sesuatu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah berusaha memiliki seorang ayang siap. kawan laut. Dan- Intinya seperti itu katanya. Dan juga di sini saya sebagai hamba percaya gitu. Nah, saya itu tidak bisa memutuskan kayak ke belakangnya seperti apa itu kita tidak bisa. Nah, dan saya yakin bahwa keputusan Allah adalah hal yang luar biasa seperti itu. Intinya kawan laut, ini nih masnya sudah punya pacar kawan laut. Cuma kan balik lagi urusan jodoh kan Gusti Allah yang menentukan. Cuma kita hanya berusaha aja dengan semaksimal mungkin. Tepuk tangan dulu kawan laut. Ternyata teman-teman kita ini ada beberapa yang sudah punya pacar dan cuma satu yang jomblo kawan laut. Mungkin kawan laut ada yang mau daftar nih, bukan saya loh ya. Saya nggak nembak loh, cuma saya mau nanya. Mungkin kawan laut ada yang mau daftar. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, motivasi apa yang membuat kalian ini semangat di Poltekpol Surabaya? Yang semangat belajar lah. Motivasi apa yang membuat kalian semangat belajar? Kalau motivasi sih ya yang pertama pasti untuk membahagiakan kedua orang tua. Pasti itu. Satu. Yang kedua, kita sebagai anak bangsa berupaya untuk bagaimana hidup kita itu bisa kita abdikan untuk negara dan bangsa. Siap. Setidaknya ikut andil lah dalam pembangunan bangsa ke depan. Oh, jadi seperti itu kawan laut. Jadi kalau kawan laut punya cita-cita atau apa harus ada motivasi, terutama minta restu orang tua ya pastinya. Dan doa restu orang tua. Terus harapan kalian ke depannya setelah lulus dari Poltekpol Surabaya ini apa kira-kira harapannya? Kalau harapan sih kita yang pastilah kita pasti pengen menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, apa yang kita pelajari selama kita sekolah, selama kita di kampus bisa kita aplikasikan di masyarakat dan juga di dunia kerja seperti itu. Jadi seperti itu harapannya kawan laut. Terus kira-kira teman-teman ini suka dukanya apa sih selama magang di kantor UPP kelas 3 Telaga Biru ini? Mungkin kan kawan laut kan pada penasaran kan selama kalian magang atau PKL di sini seperti apa suka dukanya?
mengenai sukanya itu kita di sini ini memang saya rasakan tuh keluarganya sangat dapat sekali. Jadi ketika ada suatu permasalahan itu kita bisa menyelesaikan cara bersama. Jadi seperti itu. Kira-kira ada momen tertentu nggak selama kalian magang di kantor UPP kelas 3 Telaga Biru? Kalau momen sih pernah kita itu 2 minggu mati lampu, Mbak. Mati lampu. Karena di sini ada- ya, ya. Oh iya. Karena ada perbaikan di Suramadu. Oh itu berapa hari tuh mati listriknya? Itu sekitar 2 minggu sih. 2 minggu. Terus kira-kira ada apa ya hambatan atau apa gimana? Hambatannya banyak sih, Mbak. Oh, Mulai dari contohnya seperti apa biar kawan laut pada tahu nih selama kalian magang di sini. ya namanya juga mati lampu ya kan. Iya. Sita- Mati lampu apa mati listrik? Mati listrik Oh, lah. mati listrik. Kalau mati lampu kan Dua-duanya. lampu aja. Jadi biar kawan laut lebih jelas nih. Kalau mati lampu kan mati lampu aja kan. Jadi mulai dari kita susah untuk mencari makan karena kan namanya juga anak kos kan. Anak kos. Terus susah buat ngabarin ayam. Oh, ya. aduh. Ayang lagi kawan laut saya bingung jelasinnya terus. Ya cuma itu aja sih. Oh, jadi hambatannya cuma masalah kalau cari makan terus internet pasti ya. Internet sampai nggak bisa ngubungin ayangnya. Terus yang jomblo gimana nih kawan laut? Ngubungi Tidur. siapa? Tidur kawan laut ternyata. Nah, kawan laut, terima kasih atas waktunya untuk teman-teman Poltekpol Surabaya atas waktu dan luangnya untuk bisa mengobrol di channel YouTube UPP Telaga Biru, tentunya di program Koncong Biru. Koncong nongkrong bicara seru. Mungkin kawan laut sudah bisa menyimpulkan apapun kawan laut cita-citakan, kalian harus tetap raih, perjuangkan dan pertahankan. Jangan lupa pastinya itu minta restu orang tua dan orang-orang terdekat. Kalaupun tidak sesuai dengan harapan kalian atau keinginan kalian, di balik rencana yang kalian inginkan itu pasti ada masa depan yang lebih baik lagi. Sebelumnya jangan lupa ikutin terus channel YouTube UPP Telaga Biru, tentunya di program Koncong Nongkrong Bicara Seru. Bye kawan laut. Koncong Biru, Koncong Nongkrong Bicara Seru.